Bijak betul tuh Payau. Pandai betul tuh Payau, tumpang bahagia. Saya yang susah tanam, dia senang-senang pergi makan. Saya punya usaha. Hari ini saya ada masalah sedikit berkaitan dengan air. Jadi terpaksa saya pergi ke bagian intake air pipe saya lah. Tengok, langsung tiada air. Ini disebabkan mungkin ada masalah di bagian puncak air saya nih. Dan selepas saya perbaiki ini nanti, saya akan spray rumput sebelah sana. Yang mana kawasan yang saya mau spray itu adalah kawasan yang saya akan mau buat satu bangunan, sama ada bangunan itu untuk rumah, untuk homestay, ataupun macam mana. Oke, kita ikuti program saya hari ini, dan saya akan melakukan perjalanan saya. Hari itu saya sudah spray separuh nih kawasan, rumput sudah mulai menguning. Sepatutnya kawasan ini saya kasih bersih menggunakan mesin rumput, tapi disebabkan banyak duri. Jadi terlebih dahulu saya spray dulu lah tuh duri semua. Nih sudah mulai menguning nih rumput, saya spray hari itu. Oke, inilah tiang-tiang separuh saya sudah pasang untuk saya mau buat semada rumah ataupun homestay. Dan lokasi ini berdekatan dengan sungai ini. Lokasi ini sungai. Oke, saya letak dulu nih tong spray saya di sini. Saya pergi cek dulu tuh puncak air pipe saya. Apa masalah? Belum lagi makan pagi nih, disebabkan tiada air. Dan selepas saya dapat buat semua nih kerja saya, yaitu puncak air pipe saya dan juga spray nih, mungkin dalam satu tong saja lah saya makan spray hari ini. Dan selepas tuh, kalau saya sempat, saya akan pergi di kebun saya untuk membersihkan ubi kayu yang saya tanam beberapa bulan yang lalu. Payau sudah pergi makan pucuk ubi kayu saya. Hebat juga tuh Payau, dia tumpang bahagia saja. Saya yang susah-susah tanam, dia yang senang-senang pergi makan pucuk ubi kayu saya. Oke, kita ikuti seterusnya program saya hari ini. Beginilah keadaan di sini. Tengok. Kamu nampak cantik kah? Pemandangan nih. Oh. Kalau kamu rasa-rasa kawasan ini berpotensi untuk dijadikan kawasan rekreasi atau mini pelancongan, sila beri komen di dalam video ini. Tengok keadaan di sini sebenarnya. Nih sungai. Tempat saya sekarang nih dari para sungai lebih kurang dalam 20 kaki. Dan kalau saya mau pergi di sana lagi lebih tinggi lagi. Dan sebelah sana tuh adalah dua buah kolam saya. Yang satu kolam penuh dengan kangkung, sayur kangkung. Yang satu dia bersih. Kenapa saya tanam kangkung di sana, di dalam kawasan kolam saya tuh? Sebab itulah cara-cara saya menghalang makhluk yang pandai tangkap ikan saya. Makhluk yang pandai pegang jala jaring ikan.
Jadi apabila saya tanam tuh kangkung di sana, ini makhluk semua nih, susah, payah sedikit lah mau tangkap saya punya ikan. Kalau ada tuh kangkung di sana. Oke, saya tunjukkan bagian bawah. Oke, ini ketinggian saya dengan para sungai ini lebih kurang hampir 100 kaki. Hampir 100 kaki kan lebih 100 kaki. Saya pun kurang pasti. Oke, ini. Dan beginilah keadaan di tempat ini. Kalau pergi sebelah atas lagi, sebelah bawah sini lagi kelihatan lebih memikat. Oke, kita ikuti seterusnya perjalanan saya menuju ke puncak air pipe saya. Sekarang mau naik bukit. Nih, bukit saya mau naik. Luas pemandangan di sini, tengok. Boleh buat film di sini. Film apa? Film Hindi. Kucu-kucu kucahe. Dan di atas ini adalah jalan raya. Ini menuju ke Ranau, daerah Ranau. Dan yang ini adalah jalan raya menuju ke Pekan daerah Tambunan dan juga daerah Keningau. Oke, di sana puncak air pipe saya yang ada tangki itu. Tapi yang tangki itu bukan saya punya. Puncak air pipe saya ada di sana. Buat sementara waktu saya guna dulu di sana. Sebab yang ini belum siap tangki takungan air saya. Ini saya minta buat dengan Serikat Perwira Progresif semasa Serikat Perwira Progresif sedang membina proyek ini. Kenapa saya minta buat dengan Perwira Progresif tangki takungan ini? Sebab sebelum proyek ini dilaksanakan, ini adalah puncak air kami. Dan puncak air kami itu kami buat benteng dengan bentuk konkret. Tapi ada kecil sedikit daripada inilah. Jadi selepas bila proyek ini dilaksanakan, memanglah tanggung jawab diorang kan mau buat. Ini keperluan orang, sebab diorang sendiri sudah kasih rosak tuh keperluan orang kan. Memang tanggung jawab diorang. Dan tangki takungan ini banyak lagi yang perlu saya mau buat. Tengok, nampak kabel sini jejari dia. Ini akan datang nanti. Saya mau buat atap, tapi ada payah sedikit lah, susah sedikit. Sebab perlu menggunakan welding set untuk membuat kerja-kerja ini. Dan yang paling payah, dari mana punca saya mau dapat tenaga elektrik untuk disambungkan ke mesin welding set. Jadi mungkin saya akan buang budget dalam lingkungan 500-600 ringgit lah bikin beli kabel supply arus elektrik pergi di sini untuk membuat kerja-kerja ini. Dan selain daripada itu, banyak lagi saya perlu buat di sini. Ini tangki takungan air nih. Yang ini nampak kah? Itu saya sudah tebuk lubang tapi belum tembus. Itu tujuannya adalah untuk saya mau buat overflow air di sini. Bila sampai masa saya mau cuci, kasih bersih tangki takungan ini, di sinilah tempat air mau keluar. Air yang kotor-kotor tuh. Bila sampai masa saya mau kasih bersih nih tangki takungan air. Hari itu saya sudah kasih bersih. Tengok rumput sudah tumbuh balik. Itu
pipe air pun saya sudah pasang beberapa, lebih kurang 1 bulan lebih lah yang lalu. Saya sudah pasang untuk membekalkan air di dalam tangki takungan air ini. Masa pembuatannya saya 100% bertungkus lumus berbincang dengan pihak Serikat Perwira Progresif supaya mereka membuat tangki takungan ini. Tiada satu orang pun yang membantu saya berbincang dengan pihak Serikat Perwira Progresif untuk membina ini. Oke, sekarang tiba masanya saya mau buat tuh saya punya punca air di sana. Tengok semak sudah. Mungkin itu saya punya filter ada masalah. Sebab itulah mungkin air tiada di rumah sana. Oke, saya buat kerja saya dulu di sini. Baru berapa minggu dari saya kasih bersih ini tempat sudah semak. Subur nih rumput di sini. Ini terpaksa saya buka buat sementara waktu. Sementara saya mau kasih bersih sini. Tengok. Nih, nampak kah? Tengok, betul-betul tiada air. Di sini saya punya filter sudah tersumbat. Nah, ini saya punya filter. Nih. Disumbat oleh akar-akar rumput. Nah, tengok, baru dia besar. Ini air. Ini saya punya filter nih. Botol mineral water yang kecil. Lepas itu saya tabuk-tabuk lubang. Ini. Saya tabuk-tabuk lubang sebagai filter saya, supaya itu sampah-sampah tidak boleh masuk. Dan akan datang nanti, tengoklah dalam bulan depan ke bulan depan lagi, mungkin saya mau beli 1 ataupun 2 buah tangki seperti ini. Begini besar dia. Ini kalau saya tidak silap lebih kurang dalam 400 liter kah? 400 liter kah? 400 galon, lebih kurang 400 liter lah. Mungkin saya mau beli 2 buah nanti untuk saya mau letak sebelah sana. Oke, saya sambung dulu kerja-kerja saya. Tengok, baru pasir lagi. Tuh, pasir, batu. Oke, sementara saya kasih bersih. Ini tempat nih. Dan juga sementara menunggu ini air jadi bersih, saya off dulu video. Kita jumpa kemudian. Oke, batu pasir di dalam sini. Takungan sementara saya ini sudah saya buka. Tinggal saya mau tunggu. Makasih jernih nih air. Tengok. Kala-kala melo lagi ya. Tengok, besar juga saya punya air. Inilah kebaikan di kampung. Air sentiasa percuma, yang penting karena usaha, karena rajin lah. Oke, sementara menunggu ini air jadi jernih, saya kasih bersih dulu untuk kawasan tuh takungan air yang besar. Saya kasih bersih dulu. Keluar perlu juga ini di kawasan di sekitar takungan tangki takungan air saya ini banyak sayur di sini.
Ini siapa yang kenal nih? Ini adalah kami panggil kamburiong. Hah? Ini kamburiong. Dan ini cara mengambil untuk dibuat sayur petik. Pucuk dia yang bahagian muda. Dan lepas tuh apabila sampai di rumah kasih potong-potong. Jangan potong-potong lah, lebih kurang beginilah bentuk dia. Lepas tuh cuci. Masak tumis pun sedap, rebus pun sedap. Tapi saya paling suka kalau mau buat sayur nih, saya campur dengan ikan sardin king cup. Paling saya suka deh. Ini sayur kami panggil kamburiong. Nah, tengoklah betul-betul bentuk dia. Ini. Tapi disebabkan banyak lagi sayur saya di rumah, akan datang baru saya ambil ini lah. Masih belum lagi jernih, jadi sementara tuh saya kasih bersih dulu tuh. Itu pipe tuh, dia masuk sini di tangki takungan air. Ini mineral water betul-betul nih, paling bersih nih, yang ini. Saya sudah cek dia punya kandungan kotoran dalam air dia, betul-betul tiada pasir ataupun apa-apa kotoran. Sebab ini ini pipe nih lebih kurang dalam 20 kaki masuk ke dalam tanah. Yang ini pipe nih, air yang ikut dengan pipe nih adalah air yang paling bersih, mineral. Masa-masa yang lalu, semasa nih project dilaksanakan, pekerja-pekerja serikat yang membuat project nih, mereka terus minum nih air, terus minum. Mereka ambil mereka potong tuh botol mineral water, mereka isi dengan air nih, diorang minum mentah-mentah. Saya pun selalu juga minum nih, paling bersih nih. Nih, paling bersih nih air. Ini air tidak berapa besar, jadi lambat sedikit dia naik. Ini air ya. Tidak percaya, kamu lihat. Kebetulan saya haus, saya dahaga. Ini air nih, mineral nih. Walau macam mana kuat hujan, lebat hujan pun ini sentiasa bersih, jernih. Kalau yang pencair saya yang di sana itu kan, kalau hujan lebat kan, itu mau jadi keruh sudah, kabut, keruh sudah. Tapi ini dia sentiasa jernih. Oke, saya kasih bersih dulu. Oke, dari segi struktur tangki takungan air ini, apa pendapat Anda? Sekiranya ada orang yang ingin berkongsi dengan air di sini. Sedangkan dari segi pengurusan dan juga tenaga 100% saya keseluruhannya yang melakukannya. Dan sekiranya Anda mempunyai apa-apa pandangan ataupun pendapat, sila tulis di bagian komen di dalam video ini. Oke, saya cek dulu tuh air di sana. Mungkin dia sudah bersih ataupun macam mana. Dia tidak kalau di Sabah dia cakap kabut. Tapi kalau di Semenanjung, bahasa Semenanjung koruh. Lebih kurang lah karuh kan. Oke, saya cek dulu macam mana.
Oke, ini belum lagi berapa jernih, tapi kira boleh pakai sudah ya. Mungkin saya perlu sambung, saya boleh sambung sudah nih komponen dia. Oke, saya sambung dulu. Oke, saya buat dulu kerja saya. Saya hampir terlupa pasang nih filter. Mau cuci dulu. Oke, bagian sini sudah selesai dan seterusnya kita ikuti perjalanan di mana laluan pipe saya ini pergi ke rumah lama kami. Kita ikuti perjalanan ini pipe. Ini pipe air saya dia ikut nih parit. Oke. Dia ikut nih parit. Yang dua pipe ini orang punya. Saya punya ada di sebelah bawah betul-betul, dalam parit betul-betul. Oh, ini saya punya pipe air, dia masuk sini. Lepas tuh ini pipe ditanam di bawah jalan raya ini. Dan seterusnya laluan pipe saya itu dia tembus ini, nampak atau? Oke. Dan dia pergi di sana. Dia seberang sungai lagi. Dan ini pipe saya. Lalu di sini. Lepas tuh dia seberang sini sungai, tengok. Nih, laluan dia. Dia pergi di sana. Tuh ada tuh pokok kelapa. Dia terikat di sana. Lepas tuh itu pipe saya pergi di rumah tuh. Rumah lama kami. Itu rumah lama kami sudah berumur lebih daripada 70 tahun. Oke. Dan seterusnya kerja-kerja saya seterusnya saya mau spray. Itu kawasan yang saya mau buat bangunan ada di sana. Oke, saya akan menuju di sana di mana tempat itu saya mau spray. Sebelum saya memulakan kerja-kerja saya mau spray ini rumput, terpaksa saya mau ambil air dulu di sungai lah. Bikin campur tuh bahan racun di dalam tong spray sana. Oke, saya angkat air dulu di sungai. Banyak duri sini ya. Sama nih rumput yang susah mau kasih hapus.
Itu ada kayu tuh sana tuh. Itu nanti saya mau gisik untuk perkakas bangunan nih. Saya mau gisik nanti. Tapi disebabkan banyak kerja-kerja yang mendesak, terpaksa ini sudah terabai. Harap-harap apa yang saya spray ini menjadi hujan mau rintik-rintik sudah. Matahari ada tapi hujan rintik-rintik juga. Sepatutnya kalau mau buat kerja-kerja begini seperti ini, sepatutnya kita guna emas dan pakai baju lengan panjang. Tapi disebabkan saya terlupa tadi pulang kabut, jadi lepas saya buat kerja ini terus saya mandi. Habis. Oke, cukup dulu 1 tong buat masa ini. Nanti esok-esok saya sambung lagi. Lagipun saya belum lagi makan pagi. Sekarang sudah hampir jam 2 petang. Lepas makan, tengok kalau saya sempat saya mau kasih bersih dulu tuh ubi kayu saya. Rosa ataupun payau sudah pergi makan. Cukup ubi kayu saya di kebun saya. Oke, sekarang sudah jam 3.32 petang. Terpaksa juga saya pergi di sana walaupun masa saya sudah singkat daripada itu kerja tertunda-tunda. Lega-lega tak? Mama saya apa video? Tuh dia berhabis membuat sawah padi. Dan untuk pergi ke sana saya terpaksa menggunakan motor melalui perjalanan lebih kurang daripada 1 kilometer. Sebab kalau jalan kaki lambat sedikit makan beberapa puluh menit. Jadi saya akan gunakan nih tuh motor. Oke, sudah sampai ke tempat dimana motor ini saya parking. Dan perjalanan saya seterusnya ke kebun menggunakan berjalan kaki lah. Oke. Dan di situ ada kereta kawan saya tuh. Diorang pergi ambil bambu di kawasan tanah saya. Ini 2 ekor anjing saya ikut saya. Dan perjalanan saya ini perlu menyeberangi sungai. Inilah sungai yang perlu diseberangi. Oke, mau seberang sungai dulu. Masih besar nih air, sebab hampir setiap hari banjir. Separas lutut lagi. Arti kata kalau menggunakan motor untuk menyeberangi sungai ini belum lagi dapat, masih dalam keadaan bahaya. Motor ada kemungkinan boleh hanyut lagi. Oke, ini adalah kawasan tanah saya. Di sini ada beberapa
pokok sawit saya tanam berapa tahun yang lalu untuk percobaan, sama ada sawit berpotensi untuk ditanam di kampung ini. Kira berpotensi juga. Dan yang ini adalah, yang ini semua nih, pokok getah saya. Luas juga nih pokok getah saya. Dan satu masa nanti yang ini bambu-bambu semua ini perlu saya kasih bersih nih menggunakan mesin. Saya mau kasih hapus nih bambu supaya ini pokok getah saya tidak kena lindung, tidak terbantut dia punya pertumbuhan. Tengok, dia punya masih kecil lagi dia punya pokok, sebab terbantut pertumbuhan disebabkan terlindung dengan rumpunan bambu ini. Wow, di sini sudah terang, oh. Sebab tuh pemilik kereta sana, orang pergi ambil bambu di sini, tapi dengan kebenaran daripada saya juga lah. Mereka meminta kebenaran daripada saya. Tuh, di orang punya camp. Ramai ini mati, ay. Ndak. Anawau nadi. Anawau nadi. Saya para tawil oh di. Korean padimad. Pengkura di mama nyala mati lah tirad mentadila keadaan. Deh, lega-lega tadi yuk pak. Ayo po karaja ko. Ke orang berhabis ambil bambu sana. Ke sisik. Tuh saya punya anjing mau kena keroyok sudah. Anjing di orang. Banyak lagi tuh anjing di orang tuh. Ini perjalanan saya pergi ke kebun saya pun sudah semak, tidak tahu bila dapat kasih bersih nih. Banyak kerja lain yang lebih mendesak. Kalau bukan kerja-kerja yang mendesak tuh, ini jalan ini sih lama sudah saya kasih bersih. Kayu rebah lagi di sini. Macam mana lah semua ini. Oke, saya sudah sampai ke tempat di mana saya tanam ubi kayu. Tengok, sudah semak kok. Yang semak ini tidak apa, boleh kasih bersih. Tapi yang payau pergi makan tuh, nampak tuh. Yang lain semua sudah tinggi-tinggi. Yang itu sudah tidak nampak lagi. Itu menandakan payau sudah pergi makan. Bijak betul tuh payau, pandai betul tuh payau, tumpang bahagia. Saya yang susah tanam, dia senang-senang pergi makan. Saya punya usaha. Tengok, semak sudah. Inilah yang saya mau kasih bersih petang ini. Tapi mungkin dalam lebih kurang tinggal 2 jam lebih-lebih lah saya mau buat kerja. Sebab sekarang pun sudah dekat jam 4. Jadi lebih kurang dalam 2 jam lebih-lebih lah saya dapat boleh buat kerja. Lepas tuh malam akan menjelma. Mesin rumput saya ada di sana semua. Jadi saya gosok dulu pisau mesin saya. Kita jumpa sebentar lagi nanti. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk sebab mau gelap sudah. Cukup dulu lah sampai di sini. Pada kali ini. Nanti sambung besok lagi. Kasih luas lagi ya. Saya mau kasih bersih.
Oke, maka dari itu hanya cukup sampai di sini saja buat kali ini. Besok baru saya sambung balik. Dan kalau sudah, sila beri like, sila beri komen, sila beri subscribe and share video ini supaya kalau ada sesiapa yang berkebun dengan ubi kayu, mereka akan nampak macam mana cara-cara bersih kawasan dengan cepat. Sepatutnya cara tradisional adalah menggunakan parang, tapi kalau dibandingkan menggunakan parang dengan ini lagi cepat. Dan paling cepat lagi adalah menggunakan bahan kimia, tapi penggunaan bahan kimia, racun rumput tidak digalakkan kalau di kawasan ubi kayu ini. Sebab apabila pokok ubi kayu ini terhisap dengan bahan kimia, racun rumput itu, pertumbuhan ubi kayu ini akan terbantut dan 85% dia akan mati. Dan juga isi ubi kayu ini akan rusak. Pada tahun-tahun yang lalu saya sudah dapat pengalaman serupa ini, seperti itu. Sebab itulah saya kongsikan pengalaman saya ini kepada Anda semua. Oke, bye. Jumpa lagi.